Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raudloh Rida tentunya dalam dialog bincang hari ini. Pemirsa, biaya pelaksanaan haji tahun 2025 resmi turun dari tahun sebelumnya. Hal ini telah disepakati oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Komisi 8 DPT dalam rapat kerja Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI di Senayan yang diselenggarakan pada 6 Januari 2025 lalu. Dilansir dari situs Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa kenaikan maksudnya adalah penurunan dari biaya haji ini cukup signifikan dan tentunya ini menjadi angin segar bagi para masyarakat khususnya warga muslim di Indonesia. Lalu dengan penurunan ongkos haji, apakah hal ini merupakan sebuah keuntungan atau tantangan baru? Saat ini di studio Sultan TV telah hadir narasumber kita Dr. Hajah Sahia SPDI MMPD yang merupakan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kota Serang. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Cantik. Apa kabarnya Bu? Kabarnya baik alhamdulillah, cuman agak capek kali ya baru datang dari Jawa. Wah. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih loh Bu. Ini kemarin Baik. juga sempat menghubungi, memang masih berada di Jawa, kemudian juga akhirnya Ibu tetap meluangkan waktunya nih Untuk umat. untuk umat. Dan hari ini kita akan berbincang banyak nih pemirsa bersama Ibu Sahia tentunya ya, membahas mengenai ongkos haji turun, keuntungan atau tantangan baru. Langsung aja nih Bu, ini ngomongin soal ongkos haji. Namanya berangkat haji ya Bu, ini kan merupakan satu impian yang besar bagi semua umat muslim yang ada di dunia. Dan dengan adanya penurunan ongkos haji, ini kan akhir menjadi ibaratnya nafas segar lah gitu ya, khususnya di Indonesia. Tanggapan Ibu selaku kasih penyelenggara haji dan juga umroh di Kemenag Kota Serang ini seperti apa? Baik, izin kita diskusi santai ya berarti ya. Dengan kaitan penurunan haji pada tahun ini memang betul nurun ya. Karena semua juga mungkin sudah tahu ya informasinya bahwasanya dari angka 96 sekian dan tahun ini hanya kurang lebih 89 atau dibulatkan menjadi 90 juta. Nah, artinya apa? Menurun dari tahun 2024 tahun lalu. Nah, di sini masyarakat diuntungkan karena memang lumayan ya kalau dihitung gitu ya. Ada selisih walaupun tidak seberapa. Yang mana asas manfaatnya itu pun memang tahun ini berbeda ya. Untuk kita sebagai jamaah haji itu ada di 62%. Kemudian untuk asas manfaatnya itu ada 38%. Nah, artinya ini berbeda banget dan pasti masyarakat tanggapannya adalah positif dan bangga walaupun hanya beberapa rupiah saja. Iya, betul. Nah, namun memang dampaknya pun itu kalau seandainya harga dolarnya tinggi, ya ini bisa jadi harga porsi tersebut tetap tinggi gitu kan. Yang kemudian juga untuk kaitan dampak bagaimana penurunan ini, apakah ada fasilitas yang akan dikurangi? Yang pasti setiap periode pemerintahan tidak akan pernah ada ya yang namanya ingin membuat sengsara masyarakat. Yang pasti dari periode-periode pemerintahan yang ada itu pasti ingin mensejahterakan dan pemerintah itu akan menjadi pelindung kemudian membuat aman masyarakat dalam melaksanakan ibadah haji. Nah, yang pasti tahun 2023 ataupun ke belakang walaupun itu naik dalam ongkos hajinya, tapi banyak fasilitas yang lebih diberikan oleh pemerintah. Contoh, makannya 3 kali ya. Kemudian fasilitas yang memang berbeda dengan tahun-tahun lalu, mungkin seperti itu. Nah, tahun ini harapan kita masyarakat
mudah-mudahan tidak dikurangi. Dan memang kita dengar pun dari Menteri Agama yang baru terpilih, itu pun kan akan tetap meningkatkan dan juga menjamin mutu ya pelayanan terbaik untuk jamaah haji tahun 2025 ini. Yang pasti saya pribadi dari pihak pemerintahan atau Kemenag, ya kita tidak boleh bersuzon ya dengan menurunnya angka ONH ini. Yang pasti sekali lagi saya berbicara bahwasanya pasti pemerintah itu akan memegang teguh bahwasanya kita sebagai pemerintah akan melindungi, kemudian membimbing, membina ya masyarakat yaitu jamaah-jamaah haji yang akan melaksanakan ibadah haji pada tahun musim yang telah ditentukan. Itu Mbak. Baik Ibu. Itu tadi ada beberapa pertanyaan yang nanti ditanyakan tapi udah disentuh sedikit nih. Siap. Nanti kita akan tanya lebih dalam lagi. Namun sebelum kita beranjak ke pertanyaan yang tadi berkaitan sama yang Ibu sampaikan ya Bu. Sebenarnya ini kan ibaratnya di tahun 2024 kemudian juga di 2025 itu kan waktu yang sebentar, 1 tahun gitu kan ya. Dengan adanya perubahan terkait dengan ongkos haji, sebenarnya apa sih Bu hal yang mendasari akhirnya dari Kemenag sendiri menurunkan ongkos haji tersebut? Hasil kalau dilihat dari hasil rapat ya di Jakarta yang mana disepakati oleh DPR RI ya tentang biaya haji ini hanya penekanan dari Menag yang baru, menekan pentingnya mengefisiensi supaya efisiensi ya kaitan dengan proses penggunaan dana dan operasional. Itu aja. Jadi untuk meminimalisir lah ya pengeluaran mungkin yang tadinya dikeluarkan mungkin tidak dibutuhkan, mungkin untuk periode ini agak disempitkan, gitu ya, betul Bu, ya. Tetapi itu tidak mengurangi pelayanan kebutuhan para jamaah tersebut. Itu yang memang muncul dalam mindset atau juga ide terbarunya Menag kita yang sekarang. Oke, baik. Jadi ini juga sepertinya merupakan satu evaluasi mungkin ya Bu ya, kalau kita bisa lihat. Izin, contoh dikuranginya kayak modelnya petugas yang tadinya mungkin banyak agak dikurangi mungkin dari segi itu sehingga kebutuhan yang mungkin itu tidak perlu ya dikeluarkan untuk menambah tenaga mungkin dari situ bisa jadi penurunan angka tersebut ya, haji. Oke, nah ini bersinggungan dengan yang pertanyaan pertama yang tadi Ibu juga sempat respon ya Bu ya, dengan penurunan ongkos haji. Apakah ini akan menyebabkan masalah baru Bu? Atau seperti apa? Dan apakah ini sudah dikoordinasikan? Kalau itu kan dari Kemenag RI ya Bu ya. Kalau untuk di kota, kabupaten, ataupun provinsi di Indonesia ini bagaimana terkait dengan regulasi tersebut? Yang terdengar sekarang sih baru begini. Contoh pada tahun-tahun lalu itu ada yang namanya bimbingan manasik tingkat kecamatan atau KUA. Itu kurang lebih 8 kali pertemuan. Nah, kabarnya sekarang ini dipangkas. Karena bisa jadi dianggap sudah cukup dengan KBIH. Ya, ada tim kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, bisa jadi dari hal tersebut ya mengefisiensi tadi itu. Artinya dengan dana menurunnya ONH, jadi BIMSIK pun kayaknya lebih disempitkan gitu. Yang biasanya 8 kali jadi mungkin 4 kali atau 2 kali seperti itu. Tapi lagi-lagi ini tidak mengurangi ya wawasan, keilmuan para jamaah yang mana mungkin akan diambil dari penekanan dari bimbingan-bimbingan yang lain seperti itu. Baik. Nah, jadi memang kalau berkaitan dengan tadi ya, dengan ongkos haji tadi juga Ibu sempat menekankan kembali bahwa memang ini pun dari Kemenag sendiri akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menurunkan fasilitas yang ada. Betul. Kemudian juga tadi dari segi wawasan ya Bu ya, ini juga bukan berarti dengan ongkos haji akhirnya kualitasnya itu menurun. Nah, berkenaan dengan penurunan ongkos haji, apakah ini juga akan membuka peluang, Bu, bagi lebih banyak jamaah untuk berangkat? Atau ini justru meningkatkan tantangan bagi pihak penyelenggara? Kalau kuota haji itu kan sudah
sudah terdaftar semua ya, sudah ada ya. Itu sudah ada angkanya, dan itu menurun atau tidak menurun kayaknya tergantung masyarakat kemampuan finansialnya. Mohon izin, kita pun di Kota Serang ini banyak sekali yang kayaknya nggak siap melunasi. Walaupun ONH-nya turun gitu. Artinya tidak melunasi ini bukan karena urusan ongkosnya naik atau tidak naik ya, tapi memang mungkin keadaan masyarakat itu sendiri yang mungkin belum siap, ataupun mungkin lagi tidak ada ya, seperti itu. Yang pasti kuota di Banten khususnya itu setiap tahun bertambah. Itu bertambah ya, ya, Bu, ya? Tahun lalu saja walaupun naik ya, Banten itu luar biasa. Banten itu memang cukup tinggi. Ya, cukup peminat haji itu cukup tinggi, dan memang kuota dari Lampung kemarin diserahkan ke Banten. Ya, bisa jadi tahun ini juga sepertinya insya Allah Banten akan meningkat lah untuk kuotanya, insya Allah. Gitu. Jadi nggak ada dampak untuk dari menurun itu turunnya peminat atau yang lain-lainnya. Yang pasti kalau haji itu memang masyarakat sangat menanti sekali, Mbak. Iya, betul. 12 tahun, 13 tahun udah menanti gitu ya. Jadi ini tidak melunasi, tapi kita dari bawah itu sudah ada lagi waiting list yang akan naik, akan mengikuti pengganti yang dari bawah sesuai dengan porsi yang sudah ada. Oke, baik. Nah, ini kalau dalam perspektif Ibu sendiri yang merupakan bagian dari Kemenag nih, Bu ya. Apakah dengan penurunan ongkos haji ini adalah sebuah tantangan atau keuntungan kira-kira? Kalau saya pribadi keuntungan banget. Keuntungan banget, artinya tidak semua calon haji itu dia kaya raya. Dia uangnya banyak, gitu kan. Yang dia udah bener-bener nabung dari awal sampai akhir, gitu kan. Sudah mempersiapkan, contoh persiapannya 96 juta, gitu kan. Sesuai dengan tahun lalu contoh, atau 100 juta lah, gitu kan. Nah, begitu menurun di angka 80 sekian ya, dia punya spare lah, gitu kan. Ya itu sangat bangga sekali. Artinya saya pribadi ya mengapresiasi lah kepada Menag yang baru ini dengan menurunnya ONH tersebut, masyarakat yang pasti sangat bahagia. Bahagia ya, Bu ya, dan tentunya juga menjadi sebuah keuntungan yang besar sekali. Ya. Kalau urusannya fasilitas yang lain, saya yakin dan percaya pemerintah itu pasti akan memberikan yang terbaik. Baik. Nah, ini ibadah haji kan memang setiap tahunnya selalu terselenggara, dan ini juga diselenggarakan ataupun salah satunya diawasi oleh pihak dari Kemenag itu sendiri. Apa sih, Bu, kiranya bentuk evaluasi yang mungkin ini juga tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya yang harapannya tahun ini tidak terjadi lagi atau mungkin bisa diatasi? Untuk bahan evaluasi dari kami di pemerintah Kemenag khususnya Kota Serang ya, yang pertama mungkin tentang istitoah jamaah. Artinya karena memang kita masih haji ini masih haji ramah lansia ya, artinya jamaah itu harus betul-betul istitoah, walaupun dia tua tapi dia tuh sehat gitu. Nah, evaluasinya jangan sampai ada jamaah yang dia sakit tapi mengaku sehat gitu, karena ini dampaknya akan buat kita sebagai pengurus dan mungkin sebagai petugas ataupun yang lain-lainnya, ini akan menjadi satu kesulitan gitu. Dengan dia akhirnya tahu bahwa dia sakit, kemudian hasilnya juga tidak bagus, ujung-ujungnya kan mundur juga gitu. Akhirnya ya ada visa yang tidak terpakai dan yang lain-lainnya, ini sangat mengganggu nilai kinerja kita. Jadi evaluasi kami yang pertama adalah bagaimana jamaah untuk betul-betul siap lahir batin ya, kesehatannya, istitoahnya betul-betul dijaga. Ya, kalau memang dia harus terapi atau mungkin ke dokter spesialis ya, karena ini ada perintahnya. Setelah dia MCU dia harus ke dokter spesialis. Lakukan itu semua ya, agar pada saatnya dia sudah bugar, sudah sehat begitu. Kemudian evaluasi kedua adalah bagaimana kita ini menjadi jamaah ya yang istilahnya sudah mapan, sudah mandiri ilmunya. Nah, jadi dengan adanya dari pemerintah mengadakan BIMSIK, kemudian dari KBIH adanya bimbingan,
harapan kami evaluasinya jamaah itu tetap mengikuti pendidikan tersebut agar mampu pada saatnya dia haji mandiri. Haji mandiri itu bukan dia tanpa KBIH, tetapi dia sudah memiliki ilmu yang mumpuni. Tahu syarat rukunnya, tahu sah, dan yang lain-lainnya. Sehingga tidak ketergantungan pada pembimbing atau pada seseorang. Itu. Mudah-mudahan tahun ini, Kota Serang khususnya, umumnya Provinsi Banten, agar semua jamaah cerdas, mumpuni ilmunya, mandiri dalam pelaksanaannya, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin. Dan tentunya tadi ya Bu ya, tantangan-tantangan yang memang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dapat diperbaiki. Kemudian juga akhirnya tahun ini penyelenggaraan haji dan tahun-tahun berikutnya ini akan lebih baik dan lebih maksimal lagi. Nah, kemudian Ibu ya, ini masih berkenaan dengan regulasi adanya penurunan biaya haji. Lalu ini langkah yang memang sudah dilakukan oleh kita mulai dari skup kecil mungkin dari Kemenag Kota Serang sendiri dalam menanggapinya. Ini seperti apa nih Bu? Apakah ada hal-hal yang perlu disesuaikan atau bagaimana? Yang baru terdengar sih begini ya, tapi kayaknya nggak berkaitan dengan menurunnya ya. Oke. Kaitannya tadi yang satu masalah BIMSIK mungkin ya, BIMSIK itu dikurangi gitu kan. Kemudian juga memang dana kita juga memang dipangkas nih. Dana kita di haji itu dipangkas sekarang itu. Yang biasanya ada pembinaan apa berapa kali dan sebagainya, kemudian ada SPD sekian kali. Tapi kayaknya sih nggak terlalu bukan, maksudnya nggak berkaitan dengan penurunan biaya haji sepertinya. Tapi memang kita merasakan ini ada batas-batasan ya, sehingga kita harus lebih cerdas sebagai pelayan ya, walaupun memang apa istilahnya dana DIPA lah ya, itu memang berkurang, tapi kita bagaimana caranya agar tetap kita pelayanan kepada jamaah tersebut ya tidak berkurang gitu. Contoh jamaah tetap untuk diproses ya kan, verifikasi data. Kemudian setelah itu jamaah harus membuat paspor ya kan. Kemudian jamaah juga harus biovisa. Setelah itu jamaah akan pelunasan gitu. Tetap kita memantau, kita terus berkomunikasi baik agar jamaah tidak ada yang tertunda dan tidak telat untuk mendapatkan informasi kapan saatnya untuk pelunasan dan yang lain-lainnya. Karena kalau telat informasi ya jamaah akan rugi karena dia tertinggal untuk menunaikan haji tahun ini gitu. Jadi tadi tantangannya memang ada. Kita memang pegawai Kementerian Agama ya logonya udah ikhlas beramal gitu. Tapi insya Allah barokah ya. Dengan apapun yang ada, insya Allah kami siap untuk tetap membina masyarakat dan melakukan yang terbaik untuk pelayanan masyarakat sesuai dengan kita melindungi, mengamankan dan juga mendampingi para jamaah. Oke, baik. Sesuai dengan motonya ya Bu ya, ini ikhlas beramal dan juga memberikan yang terbaik tentunya kepada masyarakat. Nah selanjutnya nih Bu, ini saran mungkin untuk masyarakat khususnya di Kota Serang ataupun umumnya di seluruh Indonesia ya, yang memang ini mempersiapkan ibadah haji secara optimal meskipun nanti biayanya turun. Ini seperti apa kiranya Bu? Maksudnya gimana? Saran mungkin ini yang Ibu bisa berikan kepada masyarakat gitu kan ya, mengenai mempersiapkan kesiapannya untuk berangkat haji, dan ini juga berkenaan dengan menurunnya ongkos haji. Kira-kira apa nih Bu? Apakah akhirnya tetap bersemangatkah atau kiranya hal-hal yang lain yang perlu ditekankan lagi? Yang pasti begini, menurunnya dana haji ini sebenarnya masyarakat itu dibilang dampaknya jelek atau tidak, kayaknya kalau biasa aja gitu ya. Tapi tetap karena kita berupaya dengan pihak perbankan ya kan, untuk mengantisipasi yang memang walaupun menurut kita ini turun gitu kan, tapi yang tadi Umi sebutkan banyak jamaah yang tidak sanggup berangkat tahun ini. Nah, antisipasinya apa? Alhamdulillah kami bekerja sama dengan pihak perbankan kayak modelnya BSI, Muamalah, atau yang lain-lainnya, dengan ada yang namanya persediaan cicilan di situ ya, untuk tabungan persiapan pelunasan begitu. Nah, untuk mungkin 3 tahun ke depan lah ya, karena untuk yang tahun ini mungkin tidak bisa begitu. Nah, artinya apa? Penurunan dari dana haji ini ataupun naik dana haji ini buat masyarakat sebenarnya kalau sudah nawa itu, sudah bismillah itu ya
lancar saja, merem aja gitu ya, bismillah gitu. Nggak ada yang namanya demo-demo atau apapun gitu. Yang pasti ini apresiasi memang dari pemerintah itu sendiri dan jamaah, mungkin masyarakat ya bahagia dengan adanya pembunuhan tersebut. Walaupun ada kenaikan juga ya biasa-biasa saja gitu. Tetap aja membeludak gitu ya, betul, seperti antusiasnya. itu. Cuman memang tadi antisipasinya bagaimana dari kita sebagai pemerintah ya kan, upayanya gitu ya. Nah, kita bekerja sama dengan para perbankan, kemudian mungkin para mitra-mitra ya. Kemudian kita juga terus mensupport kepada jamaah bahwasanya memang waiting listnya sampai 29 tahun gitu kan. Bagaimana caranya agar jamaah ini betul-betul prepare dari mulai sekarang. Agar begitu pas waktunya tahunnya dia berangkat itu sudah tersedia. Sudah tersedia ya Bu ya. Harapan nih Bu. Harapan. Nah, ini harapan dari Kemenag sendiri gitu ya Bu ya untuk masa depan pelaksanaan haji. Ini seperti apa? Harapan kami lebih baik, agak lebih baik. Baik itu dari mulai proses pendataan dari awal ya, agar informasi tersampaikan itu mudah-mudahan lebih maksimal lagi. Kemudian dari mulai pembinaan tes kesehatan kebugaran, itu juga harapan kami agar jamaah semua bisa terdetek ya tentang kesiapan jasmaninya begitu. Karena kita ini haji ini ibadah fisik dan jamaah itu harus betul-betul sehat dan kuat begitu. Nah, kemudian harapan ke depan juga tahun ini mudah-mudahan pelayanan keberangkatan lebih baik, tidak sampai macet total, jamaahnya tidak terlayani dan sebagainya. Mudah-mudahan tahun ini kami berharap kepada pihak Pemda atau Kesra ya, agar kita bisa berkolaborasi, komunikasi agar hal-hal yang terjadi tahun lalu tidak akan terjadi tahun ini, agar jamaah lebih nyaman, lebih aman juga ya, dalam segala hal. Karena kalau kurangnya komunikasi juga repot ya, betul. Buat jamaah ya, banyak tangan-tangan jahil yang itu tidak di mana-mana ya pasti terjadi. Karena juga tidak bisa dibatasi, masyarakat itu ingin mengantarkan jamaah keberangkatan. Iya, antusias biasanya antusias. Jamaah ingin menerima kedatangan sehingga ya membludak biasanya, bisa terbendung. Artinya harapan kami tahun ini mudah-mudahan pelaksanaan proses haji baik itu keberangkatan ataupun kepulangan bisa semakin lebih baik lagi. Amin ya Bu ya. Nah, baik, tidak terasa Bu, ini sudah 30 menit kita berbincang asyik nih ya pemirsa, membahas mengenai penurunan ongkos haji. Dan tentunya kita juga banyak berharap ya bahwa dengan menurunnya ongkos haji ini bukan berarti tadi juga sempat ditekankan kembali fasilitas dan segala kenyamanan yang ada malah diturunkan. Namun justru ini menjadi semangat baru untuk kita khususnya warga muslim yang ada di Indonesia untuk bisa mungkin mendapat kesempatan lebih mudah lagi dalam berangkat haji. Nah, baik Ibu, sebelum menutup perjumpaan kita di siang hari ini, boleh Bu disampaikan closing statement atau pernyataan penutup kepada pemirsa setia Sultan TV mengenai tema kita hari ini, ongkos haji turun, keuntungan atau tantangan baru. Silakan Ibu. Baik, untuk di ujung diskusi kali ini ya, ongkos haji turun, tetap semangat, pelayanan tetap prima. Insya Allah haji tetap utama, melindungi, mengayomi, mendampingi, dan melayani dengan hati. Haji ramah lansia tahun ini tetap akan diutamakan, maka masyarakat tetap semangat. Walaupun dana haji turun, sekali lagi insya Allah pelayanan tetap prima, tetap nomor 1 buat umat menjadi lebih baik, pelayanan lebih maksimal lagi. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas closing statementnya dan perbincangan kita hari ini. Semoga juga mendapat keberkahan dan tadi ya Bu ya, ini juga bermanfaat untuk pemirsa setia Sultan TV dan seluruh masyarakat di Indonesia. Terima kasih sama-sama atas waktunya. Semoga nanti tidak kapok untuk berbincang lagi ya Bu. Kalau untuk umat kami siap. Kalau untuk umat kita siap. Dan semoga juga pemirsa setia Sultan TV yang mungkin ini mempunyai keinginan untuk segera menunaikan ibadah haji diberikan kelancaran. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup Ibu perbincangan kita pada siang hari ini. Pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Demikian perbincangan kita hari ini bersama Dr. Hajah Sahia SPDI MMPD yang merupakan Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenag Kota Serang. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat bermanfaat. Amin. Dan juga berkelanjutan. Amin. Saya, Raud Lorida dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.